Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Anak Singkong. Gimana nih kabarnya dulur semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, lancar terus untuk rezekinya dan juga aktivitasnya. Ini untuk kasus gereja yang akan disita oleh bank itu. Ini babak terbarunya, ya. Gimana Kang Deddy Mulyadi melakukan pertemuan, ya, ngumpulin gitu ya, pertemuan antara dari pihak bank, terus juga dari pihak gereja. Seperti itu, dan dicarilah solusi ya untuk permasalahannya. Nah, langkah apa saja yang akan dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi? Yuk langsung aja kita lihat tuh videonya. Tapi sebelum itu jangan lupa dukung channel ini dengan cara di subscribe, di like, dan di share. Yuk langsung kita lihat untuk videonya. Nah sekarang ini maka tinggal pertanyaannya adalah saya nanya ke ada di banknya ada nggak? Hadir ya. Hadir. Nah saya nanti nanya ke bank gitu loh Pak. Berapa kewajiban yang harus diselesaikan oleh pihak peminjam yang hari ini di take over oleh Gubernur Jawa Barat dan teman-temannya untuk segera membayar itu. Nah, kemudian nanti ketika nanti sudah dibayar, kan sudah lunas, status hukumnya nanti surat-suratnya menjadi bagaimana? Gitu loh. Kan harus berarti kan karena sudah dilunasin oleh oleh saya dan teman-teman, berarti hak kepemilikannya bergeser kan? Siap. Nah ketika hak kepemilikan bergeser berarti kan ini akan diserahkan pada gereja. Dan selanjutnya harus dibalik nama atas nama gereja. Siap. Bukan atas nama pribadi atau perorangan. Siap. Betul nggak Pak? Saya takut salah nih Pak. Betul Pak. Siap. Pak Dokter, yang ngomong masuk ke hukum Pak, tenang Pak. Silakan Pak, silakan. Biar selesai. Tes. Ada. Ya, sebelumnya selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak, sungguh-sungguh kehormatan bagi kami untuk bisa hadir di tempat ini. Terima kasih banyak kebijaksanaannya dari Pak Gubernur. Ini dari pihak bank ya. Dan seluruh jajaran kepemimpinan di Kabupaten Cianjur ini. Kami sungguh bersyukur Pak. Dalam arti memang ada itikat, kami tidak seperti yang Bapak sudah sampaikan tadi adalah tidak ada etikat untuk membuat keributan, tidak ada etikat untuk membuat hal-hal yang risuh lah istilahnya. Tapi kami seperti yang Bapak tadi sudah sampaikan, ketika kita berbisnis tentu harus untung. Dan saya sungguh bersyukur Pak. Kami sungguh bersyukur di sini. Ngerti Pak saya Pak. Ya. Nah miliar macet bisa gaji karyawan Pak. Betul Pak. Dari tahun 2019 posisinya. Dan ini mungkin ada yang harus kami luruskan beberapa hal ya, karena satu terkait sertifikat 4 dua yang di dalam tanah gereja ataupun 2 lagi yang di posisi yang di luar tadi yang disebutkan oleh Pak Pendeta itu semua sudah atas nama Doni Tarutung. Berdasarkan akte waris yang sudah ditandatangani oleh seluruh anggota keluarga. Jadi di sertifikat itu atas namanya sudah atas nama Doni Tarutung. Kemudian berdasarkan akta waris. Betul. Notarisnya siapa? Notarisnya sebentar. Oke. Sudah akta waris. Nah kemudian di akta waris itu saudaranya ada berapa tuh? Ada sekitar 6 ya Pak. Berapa bersaudara Pak Pendeta? 5 bapak mereka. Ya, 5 bersaudara. Berarti yang keempat-empatnya sudah menyetujui. Sudah Bapak. Dan sekali ini saya mungkin mohon izin menambahkan kembali posisi kami BPR pada saat itu melakukan take over pinjaman daripada Bank Arta Graha. Jadi dari peminjaman pertama Pak Doni Tarutung itu adalah dari Bank Arta Graha dan kami mengambil alih pinjaman. Oke, sebentar dulu. Jadi yang pertama Pak Doni Tarutung pinjam ke Bank Arta Graha. Betul. Berapa nilai pinjamannya? Di Arta Graha itu sekitar 3,8 M. 3,8 miliar. Betul. Kemudian di take over Take over Bapak. oleh 3 BPR Pak. oleh 3 BPR. Kemudian ketika di take over ada top up lagi pinjaman. Betul Bapak. Jadi berapa? Sekitar 6 M. Oh jadi sekarang tunggakan Pak Doni Tarutung entah di mana itu. Betul. Ya kan namanya Doni Tarutung entah di mana kan. Iya betul. Kemudian semuanya 6 miliar. Total pokoknya Pak
Pokoknya 6 miliar. Pokoknya 6 miliar. Dengan bunga? Dengan bunga itu kita hitung total sampai hari ini di angka semuanya ya Pak. Nah, Termasuk biayanya itu sekitar 16,8 miliar. miliar. Karena sudah tertunggak macet dari 2019. Ya segitu. Tapi kan kalau saya bisa nawar Pak. Ya daripada nggak dibayar Pak, ribut-ributan. Jadi total utangnya, utang piutangnya itu dengan bunga itu 16 miliar. Betul Pak. Gitu. 16 miliar. Gitu. Terus kemudian apa harapan Bapak sebagai sindikasi bank sebagai yang memberikan pinjaman? Harapan kami satu Pak, lunas. Lunas ya. Karena gini Bapak, mohon izin terkait statusnya saat ini adalah berupa aset tersebut sudah menjadi milik bersama bank. Karena itu bank mengajukan eksekusi untuk pengosongan kepada aset bersama milik bank ini Bapak. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Jadi semua areal itu termasuk dengan yang 1000 meter itu. Betul Pak. Semuanya sudah asetnya bank. Betul. Karena sudah dilelang. Betul Bapak. Dan lelang yang kami lakukan sudah 8 kali Bapak. Jadi tidak sembarangan kami mengambil keputusan tersebut. Dan kemudian kalau itu ingin kembali lagi menjadi milik gereja, maka harus dilunasin. Betul. Jadi kita saat ini posisinya jual beli Bapak. Jadi bukan pelunasan hutang kembali karena itu urusan antara kami dengan Pak Doni Tahutu. Oh gitu. Betul. Karena sudah dilelang. Sudah melelang dan sudah balik nama Bapak. Oke. Sudah harus nama bank. Jadi kalau kami mau beli, boleh nggak beli yang ada gerejanya aja? Nggak ada akses jalan. Nggak ada akses Ya. jalan. Jadi harus semuanya. Betul Bapak. Kalau beli mau berapa jualnya? Dari Bapak, mohon maaf ya Jun. Namanya berapa Pak? Kalau saya 6 miliar aja. Karena, iya kan? Ya. Karena kan yang saya kemarin sanggupin 6 miliar. Kalau 16 miliar kepala saya. Karena izin Bapak, mohon maaf. Karena kami dari 2019 seperti yang Bapak Ibu mungkin bisa search, kami selalu tepat melunasi, tepat membayar bunga kepada para simpanan, para penabung, para Tahu deposit. Pak, saya Ya. tahu. Kalau nggak tepat langsung marah. Untung saya nggak nyimpan di situ. Nah, jadi Bapak menjualnya berapa? Kita yang kalau yang saya sampaikan tadi Pak, ya sekitar total tagihan Pak. 16 miliar itu. Ya betul. Kemahalan Pak. Gak apa-apa Pak, dalam arti Ya saya pilih yang gerejanya aja deh saya ini beli. sifatnya negosiasi Pak. Oh, Bisa iya. diserap. Ya kalau yang gerejanya aja boleh nggak? Plus akses jalan. Satu set Pak, mohon maaf. Jadi nggak bisa jual sebagian. Betul. Tapi dijual keluar juga susah Pak, di gerejanya. Ada kuburan. Ya, palingan begini Pak, mohon izin untuk proses pengambilan yang sedang berjalan kami lanjutkan Pak, untuk dilakukan eksekusi pengosongan. Itu paling yang bisa kami lakukan. Jadi sakleknya di situ ya. Betul Bapak. Jadi sifatnya sekarang itu menjadi jual beli. Betul Pak. Boleh turun dong, jangan 16. Boleh silakan Pak. Artinya gini loh, ini akan kita selesaikan mudah angkanya, tapi jangan segitu. Nah, jadi itu ya. Kesepakatannya belum dapet tuh ya. Kalau kita lihat dari video ini, itu karena ternyata ini tuh bukan lagi namanya pelunasan ke pihak bank, karena urusannya itu kan dengan pihak yang menjaminkan tanah itu, yaitu pihak Dodi Panuntung namanya ya. Itu sedangkan dengan pihak lain jatuhnya di jual beli seperti itu. Jadi pihak gereja atau pihak Kang Deddy Mulyadi jatuhnya ya membeli gitu ya seperti itu. Jadi jatuhnya bukan pelunasan hutang lagi seperti itu, karena kalau pelunasan hutang itu yang bersangkutan ya, yang menjaminkan ini Pak Dodi tadi itu seperti itu. Dan
pokok yang 6 juta itu, yang 6 miliar itu pokoknya ya. Karena dari 2019 tuh udah gak pernah dibayar sama Pak Dodi tuh. Ya, sampai sekarang tuh beserta bunganya tuh jadi totalnya tuh 16 miliaran ya, seperti itu. Kita lanjut ya, ini video Kang Deddy Mulyadi ya. Setelah pertemuan barusan ya, di video barusan. Kita langsung lihat aja. Ini kita sudah ada pertemuan ya, jajaran Forkopimda Kabupaten Cianjur, kemudian dari Bang apa namanya Pak? Bang Supra, Bang Supra. CAR, sama Bank TKI. Oke, dari seluruh bank ini tadi sudah menyepakati untuk satu kegiatan peribadahnya berjalan, dan kemudian karena nilai pinjamannya sudah berubah menjadi sekitar 16 miliar, maka diperlukan negosiasi agar bisa terjadi angkanya turun. Dan sifatnya ini bukan sifatnya disita oleh pengadilan, tetapi sifatnya adalah jual beli. Jadi nanti kami dan teman-teman harus membeli tanah yang sudah atas nama Bang apa namanya? Bang Supra, terus Bangkar. Kemudian setelah dibeli nanti baru diserahkan ke pihak gereja. Semoga lancar dan ada rezekinya. Asik. Jadi gitu ya. Jadi belum ada keputusan tuh ya dari Kang Deddy Mulyadi juga, seperti itu ya, karena ini baru sifatnya negosiasi ya, itu artinya dari pihak Kang Deddy Mulyadi akan negosiasi dengan pihak bank gitu, mudah-mudahan mencapai harga yang disepakati dan ya lebih murah lah ya gitu, gak sampai 16 miliar seperti itu. Terima kasih untuk kalian yang udah menyimak untuk videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.